Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muqimis salah as-saimin was-saimat al-akifina wal-akifati rahimakumullah. Puji tak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah menghantarkan kita hingga pada subuh yang ke-11 bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kita senantiasa diberi ketahanan, kebetahan dan juga stamina yang prima untuk kita beribadah secara masif, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama karena apa yang kita lakukan semuanya di dalam rangka, di dalam ranah dan di dalam bingkai ibadah. Ini adalah motivasi, semangat, dorongan, spirit yang disampaikan oleh beliau kepada kita selaku umat, lantaran beliau sangat sayang kita sebagai umatnya menjadi kebanggaan bagi beliau dalam rangka meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Guru-guru kami, orang tua kami, jamaah sekalian yang mulia, salah satu dari ismun min asma'illah, nama Allah, yaitu alimun, dalam bentuk fa'il alimun. Maknanya adalah Allah maha berilmu, maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui, maka Allah memberikan kita ilmu. Apa yang kita miliki hari ini dalam bentuk ilmu, apapun itu, baik yang kita sebut ilmu dunia, walaupun sesungguhnya Allah tidak mengatakan itu ilmu dunia, atau ilmu akhirat, walaupun sebenarnya tidak ada dikotomi, pemisahan, hana ilmu dunia, hana ilmu akhirat. Semua itu adalah ilmu sebenarnya, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun karena luasnya ilmu, kita memberikan pemilahan. Tabuh pagi lagi tanya. Nyo ilmu kimia, nyo ilmu fisika, nyo ilmu biologi, nyo ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, multi ilmu. Semua itu kita saja yang memberi nama. Atau ilmu dibagi tiga, kita juga yang bagi itu. Nyo ilmu tauhid, nyo ilmu fiqah, nyo ilmu tasawuf. Membagi-bagi ilmu itu adalah kita yang membagikan dan kita yang memberi nama. Secara utuh ilmu itu tidak dibagi-bagi, tidak diberi nama lagi, karena semuanya adalah ilmu Allah. Maka Al-Quran tidak ada pembatasan. Quran 10 juz, hana hinan juz 1 sampai 10 ilmu tauhid, fiqah, juz 1 sampai juz 10 ilmu tasawuf, kan hana lagi kan? Karena memang ilmu itu integral, ilmu itu menyatu dan ilmu itu utuh. Maka ilmu itu sangat luas. Karena sangat luas, maka kita tidak mungkin sebagai manusia biasa mengetahui semuanya. Pun yang Allah berikan sedikit saja. Lihat firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kuberikan kepadamu ilmu itu kecuali hanya sedikit saja, secuil saja. Ubetian, ubecetian, artinya sangat kecil yang kita peroleh ilmu itu, karena sesungguhnya yang maha mengetahui dan maha alim, maha berilmu itu adalah Allah.
Maka karena sedikitnya ilmu kita, baik cuba bahasa Aceh. Kamu faham? Cuba ya. Mengatakan sesuatu yang lancang. Luas sekali ilmu. Mungkin yang kita tahu baru sedikit. Jadi baik baru sedikit tahu ilmu, kita kadang-kadang berdebat melebihi imam madhab tentang TU legok tentang malim tanyong imam Syafi'i tentang bak tanyong nyan pun dali adik dah pelumah dali piah na gedupu apa dali. Lakukan apa yang sudah dijelaskan oleh orang-orang yang berilmu. Bagaimana kita tahu ilmu itu banyak? Supaya ada semacam imajinatif, ada gambaran. Mangat menggambar wa ule tekiban le ilmunya luah. Tadi sudah disebutkan yang diberikan kepada kita hanya sedikit saja ilmu. Itu pun dari segi dimensi-dimensi, dari segi aspek-aspek. Kita bisa ini, tidak bisa yang lain. Orang bisa yang lain, tidak bisa begini. Banyak orang pandai ilmu fisika, belum tentu dia tahu ilmu kesehatan. Banyak orang tahu ilmu kesehatan, belum tentu dia tahu tentang ilmu bahasa Arab. Seperti itu kira-kira. Allah menggambarkan. Lihat di akhir dari surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang guna pikiran katanya oleh Allah mengatehah bayangan dan ilustrasi akan luasnya ilmu. Karena tanya mandum nata ulaud. Maka seolah khuli Allah. Nak turi laut. Hai turi Allah laut drone pegat. Na luah laut. Hai luah tak tahan. Hantruh tak tahu. Kau juga dah juga roi dalam pandangan. Hina nyandum luah. Na le ia laut. Le tak tahan ia laut. Maka Allah mengatakan. Sekiranya air laut yang banyak itu. Jajak je hina ujung belang atau hina wak pantai. Yang tadung. Nah. Bayangkan itu adalah tinta Daud. Bayangkan itu Daud. Tinta yang ditulis untuk tulisan. Laukanal bahru midada. Sekiranya laut itu adalah bagaikan tinta. Anggap saja itu tinta. Lanafidal bahru. Habis air laut. Tak buat tak tulisnya habis. Kabeh i laut. Lumpah jah i laut habis maksud. Qabla antam fada kalimatu rabbi. Maka habisnya air laut. Kamu belum habis untuk mengetahui. Kabeh i laut. Mentang alam dah depu api. Dan Allah keputabalam. Walau ji'na bimithlihi madada. Bahkan kalau perlu. Kun Allah. Tung tamah lam i laut. Cok tabuh laut tu. Cik tulis. Apa kamu pandai? Coba. Mengkereh-kereh kita nyawa. Puak ia lautnya. Sabah peluk kejauh. Hanya depu tulis. Sedikit aja air laut itu kita jadikan tinta. Hanya mampu tulis le. Maka ilmu Allah itu tidak mungkin kita jangkau. Karena begitulah ilmu. Maka tugas kita adalah mencari ilmu. Belajar. Supaya kita memahami apa yang Allah sampaikan. Bukan membatalkan pemahaman orang. Karena itu maka ketika kita terbayang begitu banyak air laut, habis air laut juga belum habis-habis ilmu, berarti ilmu itu sangat luas. Imam mazhab, mazahibul arba'ah misalnya. Di sana ada Imam Hanafi yang tertua. Ada Imam Hambali, Imam Maliki yang kedua. Imam Syafi'i yang ketiga. Terakhir muridnya adalah Imam Hambali. Mereka diakui sebagai mazahib, para imam mazhab yang telah menulis ilmu, yang telah mendirikan mazhab menurut versi mazhabnya dan semuanya adalah benar dalam ijtihadnya.
Dan semua mereka telah membuat komitmen dalam rangka satu mazhab yang diistimbatkan. Istimbat artinya menggali hukum dari ayat Al-Quran yang polos. Mereka menggali hukum, menulis jadi ilmu. Untung saja mereka ada menulis sehingga kita paham cara salat. Nyojit dan sembahyangnya kan karena kata baca Al-Quran. Jid dan sembahyang kan karena sudah dijelaskan cara salat. Karena kalau pegah linek minah, dia tayak berat. Bayangkan seandainya tidak ada nek minah. Siapa yang ajarkan kita salat? Oh, Nek Hashim. Bayangkan enggak ada Nek Hashim. Oh, ada ulama. Bayangkan enggak ada ulama. Oh, ada sahabat. Bayangkan enggak ada sahabat. Quran hadis. Nah, urang jid sembahyang menurut Quran hadis. Enggak ada. Semuanya melalui rentetan ilmu. Sumbernya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Tapi kan Al-Quran itu terbatas jumlah ayat. 6.000-an lebih. 7.000 pun tidak sampai. Karena memang Allah tidak bermaksud memperbanyak ayat yang tertulis. Karena Allah mempersilakan mengkaji yang tidak tertulis. Uncountable. Tak bisa dihitung. Ayat itu menyo ayat, jumlah ayat Quran, countable. Artinya dia tak hitung. Ayat sa, ayat dua, ayat le, juh sa, juh dua, juh le. Segalam terawih, mujuh-juh baca Quran. Leh terawih, mujuh-juh bagi kedai kopi. Macam jus besar. Nah, jadi Al-Quran bukan luas dari segi jumlah tekstual. Karena yang dipegat teksnya ni li Allah. Sengaja. Supaya mudah tahafai. Makanya orang hafai Quran pakan hafai Quran. Karena leploh junya hana leju, leploh ju hana leju leploh sa. Maka Al-Quran bisa dihafal. Sekiranya Al-Quran hana gebatasi oleh Allah, mesti keputran julom. Kahai tahafai sih karena tamah lom. Jadi Al-Quran secara ayat ending berakhir hana le ayat, hana le surat setelah itu. Tapi Al-Quran secara non-ayat yang disebut dengan kauniyah, ayat alam, ayat kauniyah, nyan hana batas. Dumna le, lagi tak pegasanya. Sekira ia laut nyan kedawut, tak tulis habis-habis. Oh, musuh habis ia laut, habis musuh. Kan hana tak pegah jahit habis ia laut. Tapi kalau habis ilmu, kita mahlam oleh Allah. Kalau habis ilmu, maka ilmu itu tidak terbatas dan menuntut ilmu itu tidak ada batas. Hana berakhir ji, never ending. Hana berakhir, hana habis. Walaupun lihbut wassalamu. Ya, itu macam mun. Kasih tengkukan kasih wassalamu. Ya Allah. Nyan malamnya karena kahe itu. Wisuda bukan berarti berakhirnya ilmu. Tapi wisuda adalah berakhirnya jenjang. Leh S1 wisuda. Kan kabeh ilmu. Leh S2 wisuda. Kan kabeh ilmu. Leh S3 wisuda. Kan kabeh ilmu. Pusit hae le kahe. Jadi jenjang-jenjang itu bukan berakhirnya ilmu. Maka watai bak-bak perpisahan anak sekolah, tulis bak spanduk hinan. Auro-auro wisuda, mereka sering hadiri dan ceramah kadang-kadang pada acara wisuda itu boleh buat spanduk. Wisuda bukanlah berakhirnya ilmu, tapi wisuda berakhirnya tatap muka. Artinya buat sekolahnya akan selesai. Anak ja'li, ja'ul ilqabi, bukan ilmu yang habis. Maka kalau kita baca ayat ini, kita tafsirkan ayat ini, kita analisis ayat ini, tak berat malai itu. Berat tak malai itu bicara tentang ilmu. Apalagi orang semakin banyak ilmu, itu semakin menunduk. Semakin banyak ilmu, semakin merendah. Semakin banyak ilmu, semakin tawadhu. Semakin banyak ilmu, semakin gadah hembung.
Nya ditanyakan, bermodalkan buku terjemah, kapegah ibadat gau hana dalil. Kapegah ibadat gau bid'ah. Kan tidak mungkin seperti itu. Sudahkah kita mengkaji semua sebagaimana kajian-kajian imam mazhab? Terlalu alimkah kita dibanding dengan mazhab Hanafi, Imam Hanafi? Pandai kitakah dengan Imam Malik? Lebih luk tanya yak betkah dengan Imam Syafi'i? Lebih malim tanya. Lebih pintarkah kita dengan Imam Hambali padahal mereka membuat karya-karya tulis berdasarkan Al-Quran dan hadis? Tidak mungkin, karena justru kita yang baca karya mereka. Syukurlah kita ada yang terjemah. Ini hanya terjemah lagi tak perlu tahu sih. Maka bicara ilmu itu adalah bicara sesuatu yang sangat luas. Dan Al-Quran tidak membatasi ilmu-ilmu itu. Walaupun kita beri nama, itu kan untuk disiplin saja, untuk ada spesifikasi. Oh jurusan ni rona jurusan kedokteran. Jurusan kedokterannya nah pilah-pilah lah bidang bidan. Itu juga bahagian daripada ayat Al-Quran. Karena Al-Quran bicara tentang persalinan. Al-Quran bicara madeng. Al-Quran bicara melahirkan dari nutfah dan sebagainya. Ada di sana cerita sulbi wa taraib. Ada di sana cerita mudghah. Ada cerita alaqah. Itu kan prosesi embrio manusia. Sejak ibu dan ayahnya satu kamar melahirkan generasi ke generasi. Bicara Al-Quran. Maka ilmu itu ilmu Al-Quran. Belum lagi yang lain-lain. Fisika kah, matematik kah. Pokoknya semua ilmu di sana. Termasuk ilmu komunikasi, ilmu bicara. Bicara kita dengan manusia, Al-Quran yang menceritakan itu. Bicara kita dengan Allah, Al-Quran juga. Maka ada hadis, itu ya, juga sudah diuraikan di dalam kitab-kitab. Jika kamu membaca Al-Quran, sesungguhnya kamu sedang berdialog dengan Allah. Jika kamu membaca Al-Quran, kamu sedang bicara dengan Allah. Jika kamu membaca Al-Quran, kamu sedang komunikasi dengan Allah. Jika kamu sedang berdoa, kamu sedang tatap dengan Allah. Maka itu adalah interaksi. Nah timbal balik yang kenhana. Cuman kita tidak bisa mendengar secara langsung. Tidak bisa melihat secara langsung. Itulah disebut transendental. Komunikasi yang kita aktif, kita tidak merasakan feedback. Tidak melihat balasan itu. Tapi kita rasakan. Contoh. Kita kun Fatihah. Kita kun Bismillah. Katakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah. Mengkena gebalah oleh Allah. Ada tadi katanya. Dalam hadis yang disebutkan. Apa balasan Allah? Respon Allah. Feedback Allah. Putra gebalah. Gukun li Allah. Hamidani abdi. Kai pujolung li hamba lung tuah. Yang menan. Yang kan komunikasi dengan Allah. Dan lain-lain sampai semuanya. Maka berdoa itu berharap pada Allah. Karena kita sedang berkomunikasi. Tetapi berkomunikasi dengan zat yang tidak terlihat di mata kita. Maka disebut transendental. Doa juga seperti itu. Allah yang mulia. Kembali kepada ilmu tadi yang sangat luas. Dan Allah memberikan kita hanya sedikit. Maka seluruh yang kita lakukan ini semestinya adalah berlandaskan kepada ilmu yang Allah menyebut dalam Al-Quran. Baik itu secara nutqiyah, teks. Atau secara mafhumiyah, paham. Jadi ilmu itu terdiri daripada mengetahui dan memahami. Dua itu. Jadi mengetahui itu, hanya memahami. Kalau baca Quran, hanya dalil. Kalau membaca hadis, hanya dalil. Kaku mada agaknya. Itu mengetahui.
Kalau memahami, itu di atas itu lagi. Maka wate tabut na doa ke puruno. Doa belajar namanya. Nyan buh anak SD atau majlis taklim mengucapkan doa itu. Yaitu Allahumma Rabbana zidna ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu. Han madah ilmu. Tambah lagi warzuqna fahma. Tambah aku pula pemahaman. Apa yang orang paham kita belum tentu paham. Apa yang kita paham juga orang lain belum tentu paham. Sebaliknya demikian juga. Apa yang aku tahu orang lain belum tentu tahu. Apa yang aku baca orang lain belum tentu baca. Tak balik. Apa yang orang baca kita pun belum tentu baca. Apa yang orang tahu kita pun belum tahu. Maka jangan sok tahu. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Ketika kita memahami Allah Maha Alim, maka kita mohon kepada Allah mencurahkan ilmu kepada kita, karena ilmu itu adalah ibadah batin. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam teks-teks kitabnya itu, biasa pada lembaran-lembaran muqaddimah, pada prakata, al-ilmu ibadatul lil qalbi. Ilmu adalah ibadah hati. Karena ibadah kan ada anggota, ada lisan, ada mata, semuanya. Kebagian untuk hati adalah ilmu. Jadi ilmu itu ibadah hati. Maka orang akan gekun yang hana mufum. Oh gaduh pegah ilmu. Pubut nah. Hai yang pubut. Yang ilmu. Tapi ilmu itu sudah bahagian daripada ibadah hati. Ya orang hana mufum kau mengandai kun ju. Pengajian. Pubut na. Pubut na. Ceramah. Pubut na. Ceramahnya bahagian daripada ibadah sid. Ibadah ilmu. Ilmu ibadah hati. Yang pubut. Apa yang kelegenyan. Ikatnya pubut dan sid. Pegah pitan. Maka dengan demikian. Ketika kita bicara ilmu adalah bicara kepuasan batin. Puas batin dah yang bicara ilmu. Walaupun ada sisi yang tidak sanggup dilakukan, tapi dia sudah ada kepuasan batin. Maka orang-orang menuntut ilmu itu ditemani oleh malaikat. Kan kata ring tak tahu hadis-hadisnya. Orang yang orang menuntut orang ceramah, orang dengar ceramah, ini forum ilmu. Kita dikawani oleh malaikat. Tapi menyata dua tajik upi, ke malaikat ajibkah juga deh lu hana perle. Tapi ketika belajar ilmu, malaikat bersama dengan kita, menemani kita, mencurahkan rahmat dari Allah untuk kita. Dan malaikat itu bangga dengan kita. Jadi semestinya selain daripada ibadah puasa, ibadah salat tarawih, lain-lain juga, kita juga menjadikan ranah forum ilmu ini sebagai bahagian daripada kepuasan batin. Sebab berbuat dengan ilmu jauh lebih sempurna dibanding berbuat dengan ilmu walaupun yang dia buat itu benar. Cocok. Contoh. Dia tasuk baje. Tasuk baje tanya. Yang mangat tasuk belah wiu belah hunen. Mangat sok belah hunen. Saya tasuk baje sikam mangat sok belah hunen ile. Alian tarik sok belah wiu. Tanya yang lego. Puji belah hunen phone tu, engkau kamu merasa ilmu belah hunen. Nyan kan ngan ilmu berarti ngan merasa. Nyan hana gubi fahala sunat. Tapi kalau kita lihat bagaimana hadis Nabi pakai sandal mulai dari kaki kanan baru kaki kiri. Masuk masjid duluan kaki kanan baru kaki kiri. Kemudian apalagi pakai baju duluan lengan kanan baru lengan kiri. Tapi buat tanya ya, tanya lagi, adon ada nusuk baca tapi lu nusuk belah hunen phone. Maka menan karena Nabi mana lakukan. Nyo tanya sunat karena fahala tu. Sok baca yang untuk mengfahala tu. Tapi ada hal-hal yang tidak ada kiri kanan. Nah, sit uwi ngaunen yang sama aja hana perle. Contoh mata. Karena itu kan indera yang berpasangan yang sifatnya itu tidak bisa dipindahkan.
mata. Nyan mata menyata menging, hana nging belah mata una nile. Haya meno hana. Puji belah una phone karena Nabi ge begah pu barang kapu belah una nile mulai. Menyobak ngingnya hana, bentuk nemputa ule. Maka menat lo mulai dari mata una nya hana. Simai, hearing, pendengaran. Juga tidak dimulai dari kiri atau kanan. Karena kedua-duanya itu bersamaan. Watai tak dengar yang bro, baik nitup belah unan sebelah. Pujuk menan, kan ku dengar orang mau pakai bah gelinyung wi ya. Untuk ku dengar orang berat belah gelinyung unan, nyahana. Sama adik tak dengar dengan gelinyung unan, dosa asid yang salah. Adik tak dengar dengan gelinyung wi sama. Jadi nyan gekeun anggota yang berpasangan yang fungsinya sama. Maka watai tu ngai sembayang menyotarah jaro tamulai dari jaro unun baru jarawi. Menyotarah gaki tamulai dari gaki unun tetu semayang. Baru kemudian kaki kiri. Kena sunat boh iya bak gelinyung. Nyan hana sunat pun gelinyung unun. Kedua gelinyung wi hana sunat lagi nyan. Yang sunat adalah serentak. Cuma pakai ni tanya gelinyung unun pun karena tamat benoi mat iya mat tima. Maka menyobak kula kan hana taman iya tengok iya peru nyan siga ju bak gelinyung bek cep pakana kaunan fot han bak gelinyung karena dia itu fungsinya sama seperti tadi itu serentak dicuci. Kalau yang lain duluan kanan baru kemudian kiri. Sekira demikian, mudah-mudahan ada sisi sedikit bagi kita, ada manfaat, ada faedah bagi kita semua. Ini sebagai spirit motivasi agar kita begitu terinspirasi. Kalau kita melihat karya-karya ulama yang begitu banyak, saya tidak perlu bilang lagi bagaimana banyak, kita merasa sangat bodoh sekali. Jadi kunci orang berilmu itu, semakin banyak aku baca, semakin sedikit yang aku baca. Kan lucu rumus ji. Makin lo dah baca, makin deh bangai. Kalau rumus embung, sedikit aku baca, sangat mudah aku bilang orang lain salah. Ini rumus embung. Maka orang-orang berilmu itu, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah diketahuinya. Dan Allah telah berjanji, orang yang belajar ilmu dan mengamalkannya, Allah berikan ilmu yang lain untuk menambahkan ilmu yang sudah dia miliki. Sementara orang yang berilmu dan mengabaikannya, Allah akan cabut apa yang sudah ia ketahui. Yang kana kecok pulang. Semoga Allah menambah-nambah kepada kita ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmulah semangat kita beribadah. Karena ibadah ini hasil daripada teori-teori ilmu, konsep-konsep ilmu, melahirkanlah praktek-praktek ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.